لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya ilah. Tiada roh selain Dia, dialah sang pencipta kita semua, Sang Maha Kuasa, Sang Maha segalanya. Sang Maha pemberi rezeki, Sang Maha pemberi semua yang kita mau, yang kita minta. Sang Maha berkehendak. Nikmatnya begitu banyak, nikmat iman yang masih melekat dalam dada-dada kita, nikmat Islam yang bisa kita jalankan tanpa ada kendala, nikmat kesehatan yang bisa kita rasa, dan juga nikmat kesempatan yang membuat kita bisa melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah insyaallah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian hitung nikmat-nikmat Allah itu, tak akan mampu kalian menghitungnya, saking banyaknya. Maka sudah sepantasnya, sepatutnya sebagai seorang hamba yang lemah tak berdaya, kecuali atas izinnya kita bisa berbuat apa-apa, kita tunduk patuh menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Sudah seharusnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah kebenaran, pembeda hak dengan yang batil. Dialah satu-satunya manusia yang Allah puji dalam Al-Quran sebagai uswatun hasanah manusia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh pada dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang paling agung. Maka sudahlah pantas kita yang tak mampu menjalankan agama kecuali atas contoh dari Rasulullah. Maka sebaik-baik contoh adalah beliau, sebaik-baik panutan adalah beliau, dan sebenar-benarnya ajaran adalah ajaran yang beliau bawa. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan setiap ajarannya, mengarungi setiap sunnah-sunnahnya semampunya, dan semoga kita salah satu di antaranya. Selanjutnya, Al-Fakir tak lupa untuk mengingatkan diri Al-Fakir pribadi dan juga jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang benar adalah menjalankan semua perintah Allah semuanya, tanpa tapi-tapi, tanpa nanti-nanti, tanpa terkecuali, dan meninggalkan semua yang Allah larang untuk kita, baik yang kita suka maupun yang tidak kita suka, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang mudah maupun yang susah, semuanya kita tinggalkan jikalau itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa, dan sungguh beruntunglah orang-orang yang bertakwa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika kita membaca berita-berita tentang negeri kita, maka pastilah kita akan mendapati fakta-fakta yang akan jelas terlihat oleh mata kita, di mana zina hari ini telah diwajarisasi, dianggap wajar.
Bahkan data tahun 2022 di Jawa Timur saja ada sekitar 15.000 anak muda yang meminta dispensasi nikah padahal belum selesai sekolahnya. Dan BKKBN Jawa Timur pun mengklarifikasi 80% diantaranya karena hamil di luar nikah. Itu hanya Jawa Timur, belum satu Nusantara. Belum lagi beberapa saat yang lalu 20 Mei 2023 Women March Jakarta menunjukkan dirinya seolah-olah melantangkan diri sebagai kaum yang boleh, yang bisa, yang normal secara norma manusia, membawa bendera pelangi, dan mirisnya ada di antara mereka yang memakai hijab, lambang kemuslimahan, lantang menyuarakan perzinahan, lambang zina, lambang kaum Sodom. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lebih miris lagi ketika kita mendengar pernyataan Menko Polhukam bahwasannya LGBT adalah kodrat, tak bisa dipidana, tak bisa disalahkan. Karena begitulah RUU yang akan disahkan di tahun 2026 akan berlaku. Artinya kita tak bisa lagi menyalahkan orang yang suka sesama jenis di tahun 2026 karena RUU KUHP telah dirancang oleh para wakil rakyat kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau hari ini kita masih diam saja terhadap fakta-fakta yang ada di tengah-tengah kita tentang zina, maka siap-siap kita akan dapatkan minimal 3 akibat yang akan kita dapatkan bersama. Yang pertama, yang paling mengerikan adalah ketika Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu sabdanya, "Idza zahara zina war riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim 'adzaballah." Apa yang paling mengerikan jika dibandingkan dengan azabnya Allah? Sementara Rasulullah pernah bersabda kepada kita, ketika zina dan riba telah tampak di sebuah negeri, faqad ahallu, maka seolah-olah pastilah sungguh mereka menghalalkan bi anfusihim, atas diri mereka sendiri itu azab Allah, azab Allah pada diri mereka. Inilah yang paling pedih, yang harusnya kita khawatirkan ketika zina dan riba telah ada tampak di mata kita, di masyarakat kita sehari-hari. Dampak yang kedua, jikalau kita hanya diam saja melihat semua fakta-fakta ini, maka dampak kesehatan akan terus merajalela, bahkan bisa-bisa mengenai diri kita atau keluarga kita. Data per Juni 2023, kasus HIV di Indonesia mencapai 500 juta manusia, 519.158 orang per Juni. Bahkan data dari CDC, Center for Disease Control and Prevention, Amerika Serikat tahun 2010, dari 50.000 kasus infeksi HIV, 2/3 diantaranya diakibatkan karena hubungan laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang sampai hari ini belum ada obatnya. Bahaya yang ketiga, yang juga berbahaya jikalau kita hanya diam saja melihat fakta-fakta ini, adalah bahaya perilaku. Yang dimaksud dengan bahaya perilaku adalah rekayasa sosial untuk menormalisasi perilaku LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Seolah-olah menganggap LGBT adalah hal yang normal, yang biasa, yang harus kita terima. Dan terbukti gerakan mereka sangatlah masif. 50 tahun sebelumnya mungkin semua negara sepakat menolak LGBT, perilaku menyimpang seksual. Namun 2016
tercatat ada sekitar 14 negara yang telah membolehkan pernikahan sesama jenis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan propagandanya banyak sekali jalurnya. Yang pertama jalur akademik, mereka menciptakan sebuah paper jurnal-jurnal untuk melegitimasi seolah-olah perbuatan mereka itu fitrah, perbuatan mereka itu sesuai dengan kodrat, boleh, normal. Dan ini disampaikan oleh akademisi. Jalur kedua adalah jalur sosial budaya, bagaimana tontonan kita, seni kita, budaya kita mulai bergeser, seolah-olah berperilaku menyimpang adalah hal yang wajar, normal. Jikalau dulu tahun 70-an ada seorang laki-laki berkunjung ke tempat seorang perempuan, gadis, malam-malam, maka itu tabu. Tapi hari ini perempuan memakai baju, terlihat pusarnya dianggap biasa, bahkan jadi tontonan bersama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Belum lagi jalur komunitas, mereka pun juga buat komunitas, mengajak orang-orang untuk ikut kepada mereka. Bahkan yang terakhir di Pekanbaru Riau yang beritanya viral, anak SD punya grup chat LGBT. Anak SD, Pak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan jalur yang lainnya yang mungkin kita rasakan hingga saat ini propagandanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau sudah begini, lalu bagaimana solusinya? Maka Islam hadir sebagai solusi. Islam adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Rasulullah contohkan bagaimana menitikan mana yang benar, mana yang salah. Maka jelas solusinya ada pada Islam. Dan minimal ada 3 catatan saya terkait dengan bagaimana Islam memberikan solusi atas permasalahan ini. Yang pertama, Islam sebagai agama memandang semua jenis zina sebagai al-kabair, dosa-dosa besar yang harus kita imani, yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hindari, karena azabnya sangatlah pedih, kerusakannya sangatlah nyata. Pelakunya dianggap sebagai kriminal, sebagai orang yang berbuat salah. Harus demikian kita memandangnya, jangan malah dinormalisasi. Karena Rasulullah pernah bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut, sampai 3 kali. Allah telah mengutuk siapa saja yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Hadis riwayat Ahmad. Maka jelas ketika kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, maka pandangan berpikir kita, cara pandang kita haruslah sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Bukankah Rasulullah telah tegaskan kepada kita, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatur rasulih. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tak akan tersesat selama-lamanya, tak akan salah selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnatur rasulih. Di zaman yang serba salah ini, maka marilah mendekat kepada Quran dan sunnah Rasulnya agar kita tak ikut tersesat. Dan yang kedua, dalam Islam kita diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tak boleh diam saja melihat kemungkaran. Rasulullah sampaikan kepada kita, man ra'a minkum mungkaron, jikalau kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan kekuasaanmu, dengan tanganmu jika punya kuasa. Fa illam yastati fa bilisanihi, jikalau tak punya kuasa maka gunakan lisanmu, sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Fa illam yastati fa biqalbi, namun jika juga tak punya lisan, tak bisa berbicara, tak bisa menulis, maka ingkarilah dengan hati. Jangan anggap normal. Innahu adhaful iman, sesungguhnya itu adalah derajat iman yang paling lemah. Maka jikalau kita melihat kemungkaran kok hati kita tak bergetar, tak merasa risih, masihkah ada iman dalam hati kita? Maka sebagai individu, sebagai masyarakat, kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tak boleh hanya diam saja. Dan yang ketiga, yang ini telah dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka,
kewajiban negara untuk menghukumi orang-orang yang berbuat al-kabair, zina dan lain sebagainya sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukumnya Sang Maha Adil. Maka jikalau kita melihat tulisan Syekh Abdurrahman Al-Maliki dalam Nizamul Uqubat bab hudud, maka ada 4 hukuman yang diberikan kepada pelaku zina, LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Yang pertama, hukumannya adalah diusir atau diasingkan. Jika levelnya adalah orang itu bersuara atau berpenampilan tidak sesuai dengan gendernya, misalkan laki-laki berperilaku seperti perempuan atau perempuan berperilaku seperti laki-laki, maka yang seperti ini dalam syariat Islam diusir atau diasingkan, supaya dia berpikir dan merubah penampilannya, merubah cara bicaranya, merubah cara berperilakunya agar kembali sesuai fitrahnya menjadi manusia, laki-laki ataupun perempuan. Dan hukuman kedua, jikalau pelakunya adalah sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, maka para ulama tidak berbeda pendapat, hukumannya adalah hukuman mati. Mereka hanya berbeda pendapat bagaimana eksekusinya. Apakah dipancung ataukah dilemparkan di tempat yang tinggi lalu dilempari oleh batu sebagaimana azab kaum Lut. Allah perintahkan malaikat untuk mengangkat mereka ke tempat yang tinggi, dibalik lalu dihancurkan dan dilempari batu dengan batu-batu neraka. Tegas. Dan yang ketiga, bagi pelaku lesbian, perempuan dengan perempuan, Islam memberikan hukuman takzir yang hukumannya dikembalikan kepada para penguasa karena tidak ada dalil yang menunjukkan hukuman yang jelas terkait dengan mereka. Bisa dicambuk, bisa dipenjara dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jikalau zina itu dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah, maka hukumannya cambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Dalam surah An-Nur ayat 2, Allah langsung tegaskan, pezina perempuan dan pezina laki-laki maka cambuk mereka 100 kali cambukan, bukan dinikahkan. Dan jika pelakunya adalah orang yang sudah menikah tapi masih berzina, melakukan hubungan seksual dengan yang bukan istrinya, bukan suaminya, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Dipendam tubuhnya hingga terlihat kepalanya saja yang di atas dan dilempari batu bersama-sama oleh kaum muslimin. Maka tidak ada toleransi kepada kemaksiatan, tidak ada toleransi kepada kesalahan, tidak ada normalisasi kepada kebatilan. Maka semoga ini mempertegas bahwasanya sikap kita sebagai seorang muslim harus tegas kepada kemungkaran. Jika tidak, maka siap-siap 3 akibatnya azab Allah kepada kita, bahaya kesehatan dan bahaya propaganda perilaku yang mereka lakukan kepada kita akan sampai kepada keluarga kita atau diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga ini menjadi bahasan yang bisa mengingatkan kita untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan bangsa kita dari keburukan, kebatilan, bisikan-bisikan syaitan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
فيا أيها الناس اتقوا الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم سلمنا الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إذا طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.